Oke, teman-teman, untuk sasaran keselamatan pasien yang terakhir, yaitu nomor 6, adalah mengurangi risiko yang membahayakan pasien akibat jatuh. Regulasi yang terkait dengan ini adalah standar prosedur operasional pencegahan jatuh pada pasien rawat inap dan juga pada pasien rawat jalan termasuk IGD. Oke, lalu apa implementasi untuk mengantisipasi atau menurunkan insiden pasien jatuh ya? Karena beberapa bulan ini ya, mungkin sekitar ada 3 insiden pasien jatuh ya dalam kurun waktu 2 bulan, dan itu termasuk tinggi ya pada sebuah rumah sakit gitu ya. So, maka dari itu kita harus meningkatkan kewaspadaan pencegahan jatuh pada pasien. Salah satunya adalah dengan pengkajian risiko jatuh ya. Di rumah sakit kita menggunakan Morse Fall ya untuk pasien dewasa dan Humpty Dumpty untuk pasien anak-anak. Pengkajian ini dilakukan oleh perawat yang pertama kali menerima pasien di ruangan. Seluruh petugas melakukan intervensi terhadap pasien yang berisiko jatuh dan yang melakukan aktivitas pada situasi dan tempat yang meningkatkan risiko pasien jatuh. Adapun standar operasional prosedur yang kita jalankan di rumah sakit ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama adalah melakukan pengkajian risiko jatuh ya terhadap semua pasien baru. Kemudian mengkategorikan pasien ke dalam salah satu dari 3 kategori risiko jatuh. Ya, di situ ada rendah, sedang, tinggi. Di mana ini kita bisa dapatkan? Yaitu di scoring pada lembar pengkajian risiko jatuh. Ya, jadi nanti di SIM-RS itu ada modul ya pada Morse Fall untuk pasien dewasa dan Humpty Dumpty pada pasien anak-anak. Ketika teman-teman men-scoring di situ, nanti akan ada kesimpulan bahwa pasien ini ada dalam kategori ringan atau rendah, sedang, dan tinggi. Jika berisiko jatuh, maka berikan penanda gelang kuning ya, seperti yang telah saya sampaikan di IPSG number 1 atau sasaran keselamatan pasien yang nomor 1 ya. Kemudian lakukan intervensi sesuai dengan tingkat risiko jatuh pasien ya. Di sini intervensi apa yang bisa kita lakukan? Misalnya dengan selalu memasang side rail ya atau pagar tempat tidur. Kemudian selalu mengorientasikan pasien dengan call bell ya. Jadi kemarin saya sempat ya berkeliling itu di salah satu ruangan gitu ya. Dan hampir semua pasien tidak tahu cara menggunakan call bell ya, terutama ketika call bell itu bisa dibuat komunikasi dengan perawat. Jadi mungkin mereka hanya bisa memencet tapi tidak tahu bahwa call bell itu bisa digunakan untuk komunikasi. Nah, artinya berarti perawat kita ketika visit ke pasien itu kurang mengorientasi pasien dalam hal call bell ini, padahal call bell ini adalah salah satu intervensi pencegahan jatuh ya. Mungkin pasien waktu duduk dan mau berdiri ternyata dia sempoyongan, maka apa yang dia akan kerjakan? Meraih call bell dan memencet bell untuk berkomunikasi dengan perawat ya. Kemudian berikutnya adalah lakukan scoring ulang setiap 2 hari ya. Jadi ini hanya sebagai antisipasi internal saja ya, sebagai jaga-jaga gitu ya, precaution yang kita lakukan ya, supaya setiap 2 hari itu terupdate gitu ya, terupdate apakah intervensi yang telah kita lakukan itu memang sudah bagus ya atau perlu ditingkatkan dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita menemukan pasien atau melihat pasien sudah terjatuh? Maka pertolongan pada pasien jatuh yang pertama adalah kita mengangkat pasien kembali ke tempat tidur. Ya, lakukan pemeriksaan keadaan umum ya dengan TTV. Kemudian lakukan penanganan segera untuk keadaan darurat ya. Kalau misalnya kita temukan pasien tidak sadar ya, pasti kita akan cek respon dulu. Ya tergantung dengan apa yang kita temukan. Sesuaikan dengan kondisi pasien. Amankan tempat kejadian ya, artinya kalau misalnya di
lingkungan kejadian itu mungkin ada air ya, lantainya licin ya, segera kita amankan agar tidak memperburuk atau memperparah kejadian selanjutnya. Kemudian lapor ke PJ atau DPJP atau dokter jaga ya, dan ikuti tata laksana yang diberikan oleh dokter ya. Setelah kita melaporkan ke dokter, mungkin kita temukan ada dislokasi misalnya, atau mungkin pasien mengalami penurunan kesadaran misalnya. Jadi kita akan laporkan ke dokter dan dokter akan memberikan advice sehingga kita akan segera melakukan intervensi atau manajemennya. Kemudian pindahkan pasien ke kamar yang lebih dekat dengan nurse station ya. Kalau memang berasa ini pasien kok kayaknya resikonya tinggi banget gitu ya. Ya, teman-teman bisa mengambil inisiatif untuk memindahkan pasien yang lebih dekat lokasinya dengan nurse station. Kemudian yang terakhir adalah kaji ulang skor risiko pasien jatuh dan tentukan intervensi pemilihan alat pengaman yang sesuai. Oke, demikian penjelasan materi tentang IPSG atau sasaran keselamatan pasien. Semoga semua yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan kita bisa mengimplementasikan sehari-hari di rumah sakit tercinta ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.